Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Nisa dengan NPM 223507049 dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas birokrasi Indonesia. Saya akan mencoba menghubungkan antara pemikiran birokrasi menurut Max Weber dan saya kaitkan dengan contoh kasus yang saya alami. Menurut Max Weber, pertumbuhan organisasi menjadi lebih besar akan menyebabkan peningkatan birokrasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa organisasi yang besar membutuhkan mekanisme untuk melaksanakan tugas administrasi skala luas. Perusahaan, negara, gereja, atau perserikatan sipil adalah beberapa contoh organisasi yang dapat berubah menjadi birokrasi. Di sini, birokrasi dianggap sebagai prinsip-prinsip pengorganisasian daripada instansi tertentu seperti dinas-dinas pemerintah, seperti yang dianggap oleh masyarakat awam di negara ini. Untuk menjelaskan semakin luasnya penerapan prinsip birokrasi dalam berbagai organisasi dan institusi kontemporer, Weber menggunakan istilah birokratisasi. Secara rinci, Weber menjelaskan bahwa birokrasi mempunyai 15 karakteristik ideal, yaitu yang pertama, kekuasaan dimiliki oleh jabatan dan bukan pemegang jabatan. Yang kedua, otoritas ditetapkan melalui aturan-aturan organisasi. Yang ketiga, tindakan organisasi bersifat impersonal melibatkan eksekusi atas kebijakan publik. Yang keempat, tindakan organisasi dikerangkai oleh sistem pengetahuan yang disipliner. Yang kelima, aturan dimodifikasi secara formal. Yang keenam, aturan presiden dan abstrak menjadi standar bagi tindakan organisasi. Yang ketujuh, spesialisasi. Yang kedelapan, batasan yang tegas antara tindakan birokratis dengan tindakan partikular menentukan legitimasi dari tindakan. Yang kesembilan, pemisahan fungsional dari tugas-tugas yang diikuti oleh struktur otoritas formal. Yang kesepuluh, kekuasaan yang didelegasikan via hierarki. Yang kesebelas, delegasi kekuasaan diekspresikan dalam istilah tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ditetapkan melalui kontrak. Yang ke-12, kualitas yang dibutuhkan untuk mengisi posisi diukur dengan pengakuan kredensial formal. Yang ke-13, struktur karir dan promosi baik atas dasar senioritas maupun prestasi. Yang ke-14, posisi yang berbeda dalam hierarki akan menerima pembayaran yang berbeda. Yang ke-15, sentralisasi, koordinasi, komunikasi, dan kontrol. Di sini patut dicatat bahwa daftar katalog Weber tentang ciri-ciri birokrasi rasional yang disebutkan di atas tersebut sebagai tipe ideal. Dalam arti yang lebih luas, tipe ideal ini melihat birokrasi yang bentuknya murni, tidak peduli dengan aspek khusus yang dimiliki oleh birokrasi yang sebenarnya. Jenis ideal Weber sebenarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk penelitian empiris, karena birokratisasi yang sempurna sendiri belum pernah terwujud secara nyata. Semakin banyak elemen birokrasi rasional yang ada dalam suatu organisasi, semakin birokratis organisasi tersebut dan semakin efisien. Tipe ideal juga dapat didefinisikan sebagai dualitas. Di satu sisi, setelah Weber mengamati ciri-ciri tertentu yang ada pada organisasi-organisasi konkret, dia memasukkan elemen empiris yang diformulasikan secara induktif. Sebaliknya, tipe ideal juga mengandung asumsi tentang sifat-sifat dan elemen-elemen tersebut. Asumsi ini secara institutif berasal dari makna ideal yang diduga bersemayam di dalam struktur, yaitu rasionalitas yang ada pada pola perilaku administratif. Pendapat Weber tentang birokratisasi dan birokrasi berbeda. Di satu sisi, Weber menyatakan bahwa birokrasi adalah organisasi paling efisien yang pernah dibuat oleh manusia. Di sisi lain, dia juga khawatir akan penyakit yang meluas yang muncul sebagai akibat pertumbuhan birokrasi yang cepat. Menurut Alvin Goldner, pantos metafisis yang menggambarkan bahwa hidup bersama birokrasi adalah dosa bagi orang modern. Meskipun birokrasi mendehumanisasi manusia, Weber juga melihat birokrasi sebagai satu-satunya cara untuk mengorganisasi masyarakat modern. Birokrasi pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan prosedur dalam mencapai tujuannya. Hal ini mengindikasi bahwa birokrasi merupakan organisasi yang mendesain untuk menyelesaikan tugas administrasi secara sistematis.
berdasarkan urutan pekerjaan individu. Struktur birokrasi yang diwarnai oleh karakteristik dan kapabilitas individu atau aparat selaku abdi negara, pemerintah, dan pelayanan masyarakat yang secara hierarki sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dalam tata administrasi. Dalam hubungannya dengan pemerintah, perilaku birokrasi lebih ditekankan pada pemberian pelayanan yang ditampilkan oleh orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku birokrasi, sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu yang mendukung organisasi itu. Individu membawa ke dalam tatanan birokrasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman. Ini semua merupakan karakteristik individu, dan karakteristik ini memasuki lingkungan baru. Sistem pelayanan yang baik dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Suatu sistem pelayanan yang baik pada dasarnya akan melakukan strategi pelayanan yang baik dengan mekanisme kontrol yang ada di dalamnya, sehingga apapun bentuk penyimpangan yang akan terjadi dapat diketahui dengan mudah. Adapun sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pelayanan adalah yang mempunyai kemampuan mengoperasionalkan sistem pelayanan yang baik, serta memahami kebutuhan dan keinginan publik. Kualitas pelayanan puskesmas dilihat dari aspek keterjangkauan nampaknya kurang memadai, karena kurang mendukung program-program pelayanan. Pada aspek kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, kualitas pelayanan tampak belum optimal. Kepuasan masyarakat dari kualitas yang diterimanya ditentukan oleh pengetahuan masyarakat di wilayah puskesmas. Masyarakat yang berada pada wilayah puskesmas pusat kota memiliki tingkat pengetahuan tentang kesehatan lebih luas dibandingkan masyarakat di wilayah puskesmas pinggiran kota. Pada saat saya pergi ke puskesmas untuk membuat surat keterangan sehat, saya tidak tahu jika harus sesuai domisili kelurahan di KTP-nya. Tetapi petugas puskesmas tampaknya sedang kesal, sehingga petugas tersebut ketus kepada saya dan memberitahu jika membuat surat keterangan sehat harus sesuai dengan domisili kelurahan yang ada di KTP kita. Jika dikaitkan dengan Max Weber, kasus yang saya alami ini berkaitan dengan karakteristik birokrasi ideal dengan otoritas yang ditetapkan melalui aturan-aturan organisasi. Tindakan organisasi bersifat impersonal melibatkan eksekusi atas kebijakan publik, dan tindakan organisasi dikerangkai oleh sistem pengetahuan yang disipliner. Pelayanan kesehatan puskesmas masih jauh dari standar yang diperlukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Ini jelas bahwa perilaku birokrasi dalam sektor kesehatan perlu diperbaiki, baik secara individu maupun organisasi, agar kualitas pelayanan yang memuaskan dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh peran perilaku birokrasi dalam organisasi sebagai penentu aktivitas pelayanan, tujuan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga setiap tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan organisasi harus sesuai dengan perilaku birokrasi. Sistem pelayanan yang baik juga dapat menghasilkan pelayanan publik yang baik. Pada dasarnya, sistem yang baik akan memiliki strategi pelayanan yang jelas dan mekanisme kontrol yang ada, sehingga mudah untuk mengidentifikasi penyimpangan. Dalam proses pelayanan, sumber daya manusia harus memiliki kemampuan untuk menjalankan sistem pelayanan yang baik dan memahami kebutuhan keinginan publik. Di sini patut diingat bahwa ciri-ciri birokrasi rasional yang disebutkan oleh Max Weber sebagai tipe ideal. Makna ideal yang diduga bersemayam di dalam struktur yaitu rasionalitas yang ada pada pola perilaku administratif. Pada pelayanan publik, kesehatan masyarakat, perilaku birokrasi di sektor kesehatan masih perlu diperbaiki. Sistem pelayanan yang baik juga dapat menghasilkan pelayanan publik yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.